Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, saya mau tanyakan di luar materi. Bagaimana hukumnya memakai bulu mata palsu? Apakah sah wudunya menurut Imam Syafi'i? Mohon maaf, diulangi, menggunakan apa? Memakai bulu mata palsu, Bu ya. Baik. Sudah itu saja pertanyaan. Tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada orang sudah baik di sisi lain, ada tidak baik di sisi yang lain. Tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada orang. Hukum memakai bulu mata palsu kan pakai lem itu menurut Imam Syafi'i wudunya sah atau enggak gitu, Bu ya? Oke, baik. Bukan sekedar urusan masalah lemnya saja. Nanti akan kita bahas yang lain. Kalau lem jelas, lem apapun, lem jangan di mata saja, lem di pipi, lem di hidung, di mana adalah kalau lem, Anda yakin itu menghalangi sampainya air ke kulit, ke bagian wajah, maka itu tidak sah wudunya. Ada lebih penting bukan masalah lem, adalah menggunakan bulu mata buatan, ya, bulu mata buatan. Itu termasuk bentuk daripada merubah apa yang Allah berlakukan kepada dia, merubah menjadi tambahan dan sebagainya. Tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada orang sudah menjaga lesannya tapi tidak menjaga telinganya. Ada orang sudah menjaga telinga dan lesannya, matanya jelalatan. Ada orang banyak ibadah dan sebagainya. Ibadahnya banyak akan tapi ada kesalahan dosa. Di sisi lain ada. Semua manusia semacam itu. Bisa jadi, maka dari itu yang paling hebat adalah orang yang pandai mencari kekurangan dirinya untuk berbenah menjadi lebih baik. Dan akan senang di saat ada orang menunjukkan kekurangannya, karena itu modal untuk menjadi lebih baik. Maka orang yang mudah menyadari kekurangannya dan mudah diingatkan akan kekurangannya, dia menjadi orang sempurna. Sempurna karena kesadarannya. Bukan sempurna adatnya tadi, tidak. Makanya orang istimewa. Ingat, berusaha untuk mencari kekurangannya, kemudian berusaha untuk berbenah. Dan di saat diingatkan oleh orang, diberitahu tentang kekurangannya, dia merasa senang. Berarti rasa senangnya itulah kebaikan yang akan menutup segala kekurangannya. Semua dari kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada sempurna, kecuali baginda Nabi dan sebagian hamba-hamba terkasih Allah. Ingat, tidak ada sempurna dalam beribadah. Nah, termasuk jika ada seorang hamba yang membuat bulu mata, kita jangan melihat dari sisi bulu matanya saja. Bisa jadi memang dia adalah orang yang sangat ahli tahajud, ahli ibadah, ahli sedekah, dan sebagainya. Ada kekurangannya, membuat bulu mata. Membuat bulu mata palsu tidak diperkenankan, bukan masalah lemnya saja. Lemnya ia menghalangi air wudhu. Akan tapi bisa saja dia tidak perlu wudhu waktu haid misalnya. Tetap saja tidak boleh, permasalahannya adalah bukan urusan lemnya saja, akan tapi dia telah membuat sesuatu yang palsu. Nah, orang hebat adalah berusaha mencari kekurangannya. Kalau hari ini mendapatkan penjelasan kekurangan tentang bulu matanya, dia akan begitu mudah meninggalkannya. Paling tidak menyesal, memulai dari menyesal, hingga menjadikan pemasangan bulu mata hari ini adalah pemasangan terakhir bagi dirinya. Kemudian di saat ada orang mengingatkan, girang. Dan kita lihat kecantikan seorang muslim, seorang muslimah, bukan hanya di jasadnya, akan tapi memancar dari kalbunya. Iman dan akhlaknya itulah yang menjadikan seorang wanita menjadi cantik jelita di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang soleh. Jadi pada wanita-wanita yang melakukan hal-hal tersebut, bisa jadi dia adalah ahli puasa, bisa jadi dia adalah ahli tahajudan, bisa jadi dia adalah ahli sedekah. Namun tadi kami sampaikan ada kekurangannya. Kekurangannya adalah membuat bulu mata. Maka kami pun tidak pernah ingin menghidangkan siapapun, justru kami himbau siapapun yang punya kekurangan. Ada orang yang gunjing, ayo kita berbenah. Ada orang waktu ketika bertanya punya tato. Ada orang, kita semuanya bisa berbenah. Yang nggak boleh adalah kita merendahkan.
Kami yakin kok tadi kalau seandainya yang bertanya, kami yakin yang Anda lihat, yang bertanya tadi, Anda melihat wanita kan semacam itu. Atau mungkin Anda sendiri yang mengenakannya. Kami yakin kalau Anda wanita mulia, dan insya Allah Anda wanita mulia, Anda akan senang dengan berita yang kami sampaikan ini. Karena ini menjadikan Anda lebih baik dari hari kemarin. Itu saja sederhananya. Karena baginda Nabi menyebutkan kesombongan yang menjerumuskan manusia dalam kehinaan di akhir adalah kesombongan yang ditandai dengan batarul haqqi, menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Maka kami sampaikan kepada siapapun, kaidah sederhana, tidak ada yang sempurna di dalam melakukan kebaikan. Siapapun punya kekurangan. Maka yang hebat adalah menyadari kekurangannya, dan dia senang jika ada orang mengingatkan akan kekurangannya. Jika ada yang menggunakan bulu-bulu mata palsu, hendaknya berpikir, kemudian menyadari, kemudian setelah itu berjanji untuk menjadikan itu pasangan terakhirnya. Setelah itu dia menjalani hidup biasa, seperti orang yang lain. Dan setelah itu adalah dalam keinsafannya, dia akan menjadi sempurna karena keinsafan dan kesadarannya. Ini saja. Ada pun masalah lem di mana saja tempatnya, jika itu betul lem yang menghalangi sampainya air ke bagian yang wajib dibasuh, yaitu bagian kulit pelupuk mata. Itu kan ada kulitnya, itu harus basuh. Dalam matanya tidak. Bibir luas. Dalam mulut tidak. Hidung saja yang bagian luar. Dalamnya tidak. Mata bagian pelupuk yang luar. Dalamnya tidak. Itu wajib dibasuh. Jika ada yang menghalangi bagian luar ini, maka harus dihilangkan untuk sampainya air kepada wilayah tersebut. Ini bab fikih. Jadi pertanyaan dari yang ditanyakan oleh yang solehah tadi, masya Allah, pertanyaan bagus adalah, jawabannya adalah batin dan dohir. Dohir adalah urusan dohir, wudhu. Batin adalah urusan makna kesadaran, keinsyafan tadi. Semoga Allah menjadikan kita orang yang insaf di saat diingatkan akan sebuah kesalahan, kita segera sadar, insaf untuk berbenah, dan senang dengan siapapun mengingatkan. Muhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab.